Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami sembah dan kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 55 yang berkata demikian. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, tentunya kita semua telah mengetahui siapakah Yusuf di sini. Yusuf adalah anak yang paling disayang oleh Bapak Yakub karena Yusuf lahir pada masa tua ayahnya. Yakub menganak emaskan Yusuf dan memberinya jubah yang maha indah. Nah, karena ada pembedaan perlakuan, maka saudara-saudara Yusuf menjadi benci kepada Yusuf. Yusuf ini sering bermimpi dan mimpinya dia ceritakan kepada saudara-saudaranya. Salah satunya adalah tentang berkas gandum. Kata Yusuf dalam mimpinya, berkas gandum Yusuf berdiri tegak dan berkas gandum milik saudara-saudaranya tunduk menyembah kepada berkas gandum miliknya. Tentu saja hal ini membuat saudara-saudaranya makin membenci Yusuf. Yusuf diberi penglihatan dalam mimpinya, dan itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Di sisi lain adalah wajar dan manusiawi bila kakak-kakaknya sebagai manusia memiliki perasaan kesal karena pembedaan perlakuan Bapak Yakub terhadap Yusuf. Ditambah perilaku Yusuf yang tanpa melihat situasi, tetap saja menceritakan mimpi yang jelas-jelas dapat membangkitkan amarah saudara-saudaranya. Singkat cerita, semua itu menyebabkan suatu kenyataan positif di masa depan bahwa Yusuf dapat menyelamatkan keluarganya dari bencana kelaparan yang melanda negeri mereka. Yang akan kita pelajari saat ini adalah tentang kunci keberhasilan Yusuf menurut Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 57. Yang pertama, kunci keberhasilan Yusuf, dia penuh dengan Roh Allah. Dalam Kejadian pasal 41 ayat 38 mengatakan, "Lalu berkatalah Firaun kepada pengawalnya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini yang penuh dengan Roh Allah?" Yusuf dekat dengan Allah, selalu menjadikan Allah sebagai penuntun hidupnya, selalu menjalin hubungan yang akrab dengan Allah, sehingga ia dipenuhi dengan Roh Allah. Yang kedua, pandai dan bijaksana. Dalam ayatnya yang ke-39 mengatakan,
Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Yusuf bukan hanya pintar, tetapi dia juga bijaksana. Banyak orang pandai di dunia ini, tetapi pandai saja tidaklah cukup untuk menjadikan kita seorang yang sukses. Butuh kebijaksanaan untuk memanage kepandaian kita, menjadikan kepandaian itu tepat guna dan bermanfaat. Yang ketiga, rajin. Dalam ayat 46-48 mengatakan, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari hadapan Firaun dan dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Seorang yang rajin dapat mengerjakan bagiannya dengan cepat, tepat, dan produktif. Rajin juga berarti tidak menunda pekerjaan. Apa yang dapat dikerjakan langsung dikerjakan dengan baik dan maksimal. Yang keempat, bisa mengampuni. Dalam ayat 51 mengatakan, Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya, sebab katanya, Allah telah membuatku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Kita semua tahu betapa sulitnya kehidupan Yusuf di masa lalunya, ketika ia masih tinggal di rumah bapaknya Yakub. Perlakuan kasar yang diterima Yusuf dari saudara-saudaranya bukanlah hal yang mudah dilupakan. Apalagi hal tersebut kemudian menyebabkan Yusuf mendapatkan kesengsaraan sebagai budak di tanah Mesir. Namun, itu semua dapat diampuni oleh Yusuf karena pertolongan Tuhan. Lalu, apakah kita sampai saat ini masih menyimpan kepahitan kepada orang lain? Belajarlah untuk mengampuni, agar kita dapat menjadi orang sukses. Karena dengan mengampuni, jiwa kita bisa menjadi lega, dan kita dapat menjalankan tugas-tugas kita dengan penuh sukacita. Yang kelima, yakin dan percaya akan penyertaan Allah dan mujizat-mujizatnya. Dalam ayat 52 mengatakan, dan kepada anaknya yang kedua, diberinya nama Efraim sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Yusuf sebagai manusia mempercayai Allah sepenuhnya sebagai penolong dan pelindungnya. Ia juga meyakini mujizat Allah yang terjadi di dalam kehidupannya. Apakah kita sudah memiliki keyakinan yang sepenuhnya kepada Allah? Apakah kita sudah dapat berserah sepenuhnya? Dari Yusuf kita dapat belajar bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, ketika kita melihat perjalanan hidup Yusuf, kita akan menemukan bahwa keberhasilannya bukanlah hasil dari kebetulan, melainkan buah dari proses panjang yang diizinkan Tuhan untuk membentuk karakternya. Tuhan tidak pernah terburu-buru dalam mendewasakan seseorang yang hendak ia pakai secara luar biasa. Yusuf harus melewati proses pengkhianatan, dijual sebagai budak, dipenjara karena fitnah, dan bertahun-tahun dilupakan oleh orang yang seharusnya mengingat jasanya. Namun dalam semua situasi ini, Yusuf tidak pernah melepaskan imannya kepada Allah. Ia tidak membiarkan kepahitan menguasai hatinya, tetapi terus memelihara hubungan pribadinya dengan Tuhan. Dalam penderitaan, Yusuf belajar mengenal Allah lebih dalam. Dalam kesepian, Yusuf belajar mendengar suaranya. Dan dalam tekanan, Yusuf belajar untuk tetap setia. Inilah rahasia mengapa Tuhan dapat mempercayakan tanggung jawab besar kepadanya. Karena Yusuf setia dalam perkara kecil, maka Tuhan mempercayakan kepadanya perkara-perkara besar. Banyak orang ingin berhasil seperti Yusuf, tetapi tidak semua orang mau melewati proses seperti Yusuf. Kegigihan, kesetiaan, dan ketekunan Yusuf di tengah penderitaan menjadi pondasi yang kokoh bagi keberhasilannya. Kehidupan Yusuf juga mengajarkan kita bahwa keberhasilan sejati tidak diukur dari posisi atau kekayaan,
tetapi dari seberapa besar hidup kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ketika Yusuf akhirnya diangkat menjadi penguasa Mesir, ia tidak menggunakan kedudukan itu untuk membalas dendam kepada saudara-saudaranya atau untuk membuktikan dirinya hebat. Sebaliknya, ia justru memakai kuasa yang Tuhan berikan untuk menyelamatkan banyak orang dari kelaparan, termasuk mereka yang dahulu menyakitinya. Inilah puncak dari keberhasilan rohani. Ketika seseorang yang dahulu terluka mampu mengasihi, ketika seseorang yang dahulu dikhianati mampu memberkati. Yusuf sadar bahwa semua yang ia alami adalah bagian dari rencana Tuhan yang sempurna. Ia berkata kepada saudara-saudaranya di kemudian hari, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Orang yang mengenal Tuhan dengan benar akan melihat bahwa di balik setiap luka, Tuhan sedang menenun rencana yang indah. Tidak ada penderitaan yang sia-sia bagi orang yang hidup takut akan Tuhan. Bahkan di tengah lembah air mata, Tuhan sedang menyiapkan mahkota kemuliaan bagi mereka yang tetap setia. Lebih jauh lagi, kisah Yusuf menegaskan bahwa keberhasilan sejati tidak dapat dipisahkan dari penyertaan Tuhan. Firaun dapat memberikan kuasa kepada Yusuf, tetapi hanya Tuhan yang bisa memberikan hikmat dan kasih karunia. Tanpa Tuhan, kuasa hanya akan membawa kesombongan, tetapi dengan Tuhan, kuasa akan menjadi alat untuk melayani. Begitu juga dalam kehidupan kita. Betapa seringnya kita berusaha keras untuk meraih keberhasilan dengan kekuatan sendiri, bekerja, berjuang, dan berlari mengejar impian, namun melupakan bahwa keberhasilan sejati hanya berasal dari Allah saja. Yusuf mengajarkan kita untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ia tahu bahwa jika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Sebaliknya, jika Tuhan menutup pintu, maka tidak ada kuasa manusia yang dapat membukanya. Oleh sebab itu, jangan takut dengan proses. Jangan gentar menghadapi kesulitan, karena di balik setiap perjalanan yang berat, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang dapat kita bayangkan. Belajarlah setia seperti Yusuf, mengampuni seperti Yusuf, dan berharap seperti Yusuf. Maka kita pun akan melihat tangan Tuhan yang sama bekerja dalam hidup kita, membawa kita dari lembah penderitaan menuju puncak rencananya yang penuh kemuliaan. Yusuf berhasil mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Mari bersama-sama kita terus berjuang untuk belajar dari kehidupan Yusuf ini untuk mencapai keberhasilan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang kami puji dan kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu serta atas berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk teladan hidup Yusuf yang Engkau abadikan bagi kami. Sebagai cermin iman dan kesetiaan, Engkau menunjukkan bahwa dalam setiap proses, baik suka maupun duka, tangan-Mu tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap setia dalam perkara kecil, untuk tidak menyerah di tengah penderitaan, dan untuk selalu mengampuni mereka yang pernah melukai kami. Jadikan kami pribadi yang penuh dengan Roh-Mu, yang bijaksana, rajin dan percaya sepenuhnya
pada penyertaan Tuhan. Seperti Yusuf yang Engkau angkat dari penjara menuju istana, kami percaya bahwa Engkau pun akan mengangkat kami dari lembah kesulitan menuju tempat di mana kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Memberkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan, sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka ya Bapa, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan, dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.